itu punya masalah, Allah pasti punya solusi. Bukan masalah kita yang terlalu borik sebenarnya Bapak dan Ibu. Cuma jarak kon yang wak jo sejadah dan sangat jauh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid kita, nenek mama, alim ulama, pemimpin pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kini berkat izin dan taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diistimewakan sebagai tamu dan undangan di Allah dalam rangka memeriahkan peringatan Asra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita kehadiran kita di rumah Allah pada malam kini dapat hendaknya menjadi bagian dari amal ibadah sebagai bekal bagi kita menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita doakan pula semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam kini, mari kita baca Al-Fatihah agak sekali seorang. Semoga Allah sampaikan bacaan itu kepada kedua orang tua kita, keluarga, guru-guru, seluruh kawan-kawan kita. Kurang nalah bajaso ke diri kita, umumnya kaum muslimin dan muslimat. Bagi kita yang baca, kita mohon juga kepada Allah, dijadikanlah Al-Fatihah itu sebagai wasilah untuk membuka hati dan fikiran kita, sehingga lebih mudah untuk memahami firman-firman Allah dan jadi amalan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hazini ya sayyulillahi lahum wa lahumul Fatihah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah petunjuk. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Asra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kisah itu pun menjadi petunjuk. Sebab Asra dan Mi'raj adalah isi dari Al-Quran itu sendiri. Maka berkaitan dengan peringatan Asra dan Mi'raj itu, Bapak dan Ibu, ada 3 kelompok umat dalam menerima
penjelasan dan kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah di bulan Rajab itu. Kelompok yang pertama Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah lah balik nyo Asra dan Mi'raj dan nyoba cerita, kelompok pertama itu langsung menerima, langsung membenarkan. Sia iko tipe orangnya, ikolah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah baca itu dan ditanya orang kepada sahabat yang bernama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kawan engkau tu ialah semakin gilo katanya. Baru itu mengece inyo dari Mekah ke Palestina langsung lo inyo Mi'raj sampai menempuh 7 lapi langit basuh jo Allah balik kasiko dalam muka tu sapa 3 malam. Leka mungkin tu dalam waktu yang singkat contoh itu. Kami you ndak percaya kalau engkau Abu Bakar. Cek Abu Bakar, kalau itu yang menyebut adalah Rasulullah, lebih dari itu ambo percaya. Ikulah imannya Abu Bakar. Sami'na wa ata'na. Nyo mengikut, ndak perlu alasan. Kalau yang mengece itu adalah Rasulullah, inyo ndak perlu alasan. Bahkan lebih dari itu sejarah yang terjadi, inyo akan meyakini. Sehingga itulah salah satu sebabnya Bapak dan Ibu, Abu Bakar itu digelari dengan As-Siddiq. Apa arti Siddiq? Benar, yang membenarkan. Tapi kalau ada Bapak dan Ibu, beko membuat cerita Abu Sadu, Abu tak berani manggil gelar Siddiq. Gelar Rasulullah aja manggil gelarnya. Nah, kelompok yang pertama. Bahkan Bapak dan Ibu, dengan begitu keyakinan Rasulullah dan keyakinan itu diwarisi oleh Abu Bakar, sehingga kok ditimbanglah iman seluruh umat di dunia kuah dibanding dengan keimanan Abu Bakar, alun manga-manga. Nyo seorangnya gitu bersama. Lu manga-manga. Betulah keimanannya Abu Bakar sehingga apapun kecek Rasulullah inyo membenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, ada yang ragu-ragu dengan peristiwa Asra dan Mi'raj itu. Lah dicariton dek Nabi, timbul pertanyaan lain. Sebabnya tidak yakin, ragu dalam menerima. Wahai Muhammad, kalau engkau balik dari Baitul Maqdis, coba ceriton, bagabu atau enggak Baitul Maqdis tu? Atau enggak masuk wajib Baitul Maqdis tu tanyanya. Tapi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, karena beliau lah basuh Allah, diutuslah oleh Allah malaikat Jibril. Wahai Jibril dan Muhammad sedang ditanya kini tua tentang kejadian semalam. Tentang apa? Tentang barabu atau enggaknya Baitul Maqdis itu. Turunlah engkau ke bumi wahai Jibril, bawa fotokopinya, bawa slide-nya. Masjidil Aqsa itu adoon kan Nabi Muhammad. Allah lihatlah gambarnya Nabi. Lah rasul di dalam masjid itu Nabi Muhammad, tinggal metong lah cie 2 3 4. Sampai sekali. Ayo son tiang sihir engkau wahai Muhammad. Lah buat tu jawaban salah juga nyoleh. Apa ikut jawabannya salah. Atau kelompok yang ragu-ragu. Datanglah seorang lain yang ragu-ragu Bapak dan Ibu. Kalau engkau Mi'raj wahai Muhammad, naik ke langit yang tinggi, apa cubon lu maunya? Bang cubonnya. Coba angkat kaki sebelah. Mangkek kaki sebelah? Tentu bisa. Lah naik kaki sebelah. Coba angkat celai Muhammad. Tentu Nabi Muhammad berpikir, jatuh lawak diangkat kaki kedua kami itu.
Sedangkan mangkik kaki sajongka dari bumi aja tak bisa engkau dah. Apalagi engkau menyebut Mi'raj sampai ke langit nan tujuan. Bohong engkau Muhammad. Solusi le Bapak dan Ibu. Kalau Mi'raj itu kondak Allah, kini kondak engkau. Kondak orang yang bertanya tadi. Maka yang tak bisa diberlakukan ke diri ambo. Tapi kau engkau ingin juga jawabannya yang pasti, apailah tuh sahabat ambo yang bernama Ali. Kamanya bertanya oleh Sayyidina Ali. Yolah, dek ragu-ragu tadi ingin mencari kepastian, datangilah rumah Sayyidina Ali. Wahai Ali, apa cerita dek tiba? Kami caku mandonga kawan engkau, sahabat engkau yang bernama Muhammad itu balik keceknya Mi'raj, naik ke langit nan tinggi dan kami tes suruh mangkit kaki sebelah, inyo bisa diangkit cek lain tak mampu leh. Ayo tak yakin kami. Oh, itu nama tanya tuh. Jadi jawaban itu ambo dan kemagi kecek Rasulullah. Ayo, tunna ambo tunggu dari engkau. Jadi masuklah Sayyidina Ali ke dalam kamarnya Bapak dan Ibu. Diambilnya Zulfikar itu. Atau Zulfikar. Pedang. Lah keluar dari sarung tiba di luar Bapak dan Ibu. Langsung dibunuh dek Sayyidina Ali. Nambah tanya caku langsung dibunuh. Hebohlah sahabat saudara. Badai engkau bunuh Sayyidina Ali, padahalnya ingin jawaban. Jawaban Sayyidina Ali, Bapak dan Ibu, orang yang ragu-ragu tentang Asra dan Mi'raj berarti meragukan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad itu kata Sayyidina Ali, patutlah dibunuh. Harus dibunuh. Meragukan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku solusinya kecek Sayyidina Ali. Andai kata ada aja Sayyidina Ali kini Bapak dan Ibu aman nagori. Sanang katolok maliang. Sanang katolok tinggal di rumah di kodai, orang lah azan. Tak ada katolok, tak ada keberani. Sebab ini tidak banyak cerita. Tapi yang mengecek selalu adalah podangnya nak mengecek. Kita berdebak puan lah. Kadilawan ini, dek kita Bapak dan Ibu, jangan melawan ini oleh mangkek podangnya saja mungkin kita tak mampu. 100 kilo boleh adanya itu nanti ayunnya. Jadi Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah, bagi Sayyidina Ali, orang yang meragukan tentang peristiwa Asra dan Mi'raj, orang yang meragukan peristiwa itu berarti meragukan tentang kerasulan Nabi Muhammad, maka orang itu mesti dihabisi. Artinya apa? Tinggal yakin-yakin aja sodole. Habis itu perjuangannya dari Sayyidina Ali. Nah, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga Bapak dan Ibu, ada tidak percaya sama sekali. Tak percaya sama sekali dah. Sehingga tak ada seketik pun rasa keimanan di dalam hatinya. Ikulah orang-orang yang disebut sampai kini kau Bapak dan Ibu nan indak mengikut kepada agama kita Islam yang kita pegang teguh kini kau. Ini tak yakin tentang kerasulan Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah kepada golongan yang pertama atau kedua? Golongan yang pertama, yang yakin. Golongan yang sami'na wa ata'na, yang mendengar dan langsung mengikut. Nah, sebab kalaulah Al-Quran itu petunjuk, maka seluruh isi Al-Quran itu petunjuk. Kita baca Asra dan Mi'raj berarti itu adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa Bapak dan Ibu? Petunjuk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika ndak dibaca di awal Isra dan Mi'raj, kita ndak tentu kita jalan berbalik kepada Allah dah. Ketika ndak dibaca peristiwa Isra dan Mi'raj, kita ndak akan bisa melakukan solat yang Mi'raj. Artinya kekhusukan dalam solat itu tidak akan pernah terjadi. Maka di ayat itu Bapak dan Ibu, kita belajar, kita memahami apa polanya yang dibuat di Allah dan dilakukan di Rasulullah supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah katakan Bapak dan Ibu subhana. Lah kita kaji jo Sabtu 15 hari yang lewat. Kita ulang sapinte. Dalam subhana itu ada Jibril sebagai pembimbing, ada tazkiyatun naf membersihan dado, dan ada pula yang disebut dengan telaga Zam-Zam. Artinya Bapak dan Ibu, berhadap kepada zat yang maha suci adalah orang yang lah disucikan. Mensucikan diri awak tidak bisa seorang, mesti ada bimbingan dari orang lain. Orang lain itu yang membimbing itu disebut dengan guru. Sebab posisi malaikat Jibril ketika itu adalah sebagai guru. Kalau untuk membersihan tubuh dan kasa aku Bapak dan Ibu, lah banyak guru awak. Belajar awak cara bersuci, belajar awak cara wudu, lah banyak. Tapi untuk membersihan yang batin, membersihan hati kita, asia guru awak. Olahkah ada yang membimbing rohani kita? Olahkah ada yang menunjukkan supaya rohani kita pun bersih? Sebab Bapak dan Ibu, yang akan kembali kepada Allah itu, yang akan bertemu dengan Allah itu bukan tubuh nan kasa, tetapi adalah ruh. Kalau ruh itu masih kumuh, inyo ndak akan tolok inyo balik kepada Allah. Ndak bisa, ndak obe jalan berpulang. Ikulah nan kita khawatirkan Bapak dan Ibu. Kalaulah Rasulullah sebagai suri toladan dek kita adalah orang yang lah diselamatkan, yang lah kembali inyo sebelum pulang, nan kita ba'ah. Akulah pola pertama yang diceritakan di Allah. Ada seorang pembimbing yang akan menunjukkan cara membersihan diri kita yang batin atau membersihan hati kita, sehingga nantinya kita berada dalam kesucian, dalam kondisi yang suci itulah kita diaga kendaraan untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bernama burak. Apakah ketika nam batin iko kumuh burak itu ndak ada lai, tapi burak liar. Ndak nanjinak dapat dah. Atandolianya Bapak dan Ibu, yang seharusnya solat itu menuju Allah Subhanahu wa taala, kita coba Allahu Akbar. Tibolonya di buah. Lah sudah lonyo ke sawah. Allah sudah sembahyang 4 rakaat, alun lay. Kadang-kadang mulai dari tanam padi sampai beko lah manggil yang padi itu, rakaat tinggal cik lay. Itu Isra Mi'raj tu kan dalam waktu yang singkit awak bertanam tu. Dah tanam langsung sekali panen. Ya. Jadi kita lah mengalami sebenarnya. Cuman yang di situ adalah burak yang liar. Kamari poinnya. Ketika hati kita lah bersih Bapak dan Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah, burak itu langsung itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat? Bi'abdi. Syaratnya adalah sebagai seorang hamba. Jadilah awak dulu sebagai seorang hamba. Bicara masalah hamba Bapak dan Ibu, yang jadi hamba ketika itu adalah Muhammad.
Muhammad yang jadi hamba ketika itu. Hilanglah pangkat kerasulan, hilanglah pangkat kenabian. Yang tinggal pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah sebagai hamba Allah. Ketika kita dalami masalah hamba itu Bapak dan Ibu, maka kita sebenarnya akan merasukan dan akan dia tahu kita siapa sebetulnya yang menyembah. Apakah yang menyembah itu adalah tubuh dan kasa iko? Ataukah yang menyembah itu adalah hati awak? Atau yang menyembah itu adalah jiwa atau ruh kita? Katikulah tahu awak siapa yang menyembah, maka kan siapa lo diadon sembah, disitulah awak kenalnya jo Allah. Maka yang disebut dengan abdi di situ adalah hamba Allah. Hamba Allah. Yang menjadi hamba ketika itu adalah Muhammad. Dibaun kaki kita kini Bapak dan Ibu. Kalaulah yang menjadi hamba ketika itu Muhammad, lalu baannya wak mengikutnya. Polanya lado kuah. Subhana dan abdi. Baannya wak supaya bisa lo menjadi seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Bapak dan Ibu, ana minallah wal alami minni. Saya dari Allah dan alam itu keseluruhannya adalah dari saya. Dari Muhammad tu bona alamku kesedota masuk diri kita. Nah, maka bisalah diambil kesimpulan di situ Bapak dan Ibu. Bukan Muhammad yang baku buah di Madinah, tapi Muhammad yang ada di tubuh kita itu yang jadi hamba. Kajian itu kadang-kadang diperdalam di orang Bapak dan Ibu. Yang mana yang Muhammad di tubuh kita tuh yang menjadi seorang hamba. Nyokajilah masalah nur. Namanya Nur Muhammad. Rupanya nan di tubuh kita ko zahir babatin inyo juo. Condo apa tubuh nan kasa ko dibuat ala surati Muhammad. Ado mim kapalo, ha dado mim pinggua dal kaki. Nah, jadi nan tubuh kita sebenarnya Muhammad itu juo. Maka perilaku tubuh nan kasa aku Bapak dan Ibu kalau le hidup inyo dalam kondisi bi'abdi le menjadi seorang hamba, maka seluruhnya ko akan dipuji. Dipuji sadoleh. Sebab yang babwe adalah Muhammad. Tubuhnya adalah mim ha mim dal Muhammad. Di togaan Muhammad jo baca, di duduan Muhammad jo, mau jo panjang lolok Muhammad jo baca. Di sana sebenarnya diri kita Muhammad. Apa maksudnya diri kita aku adalah Muhammad? Orang yang memuji. Dan itulah tujuan kita. Itulah guna kita didatang ke dunia supaya bisa memuji. Maka seluruh ibadah itu adalah dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang zahir, yang batin Muhammad tujuh. Maka siapa sebetulnya abdi di situ adalah yang batinnya yang disebut dengan Nur Muhammad atau jiwa kita atau ruh kita. Itulah yang menjadi seorang hamba. Sebelum itu tersingkuk, sebelum itu kita ketahui Bapak dan Ibu, sulit rasanya di kita untuk menjadi seorang hamba. Maka seorang hamba adalah orang yang betul-betul memperbudak diri, memperhambakan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Preso diri awak kini. Kalau you lewat termasuk hamba Allah, berarti apapun kondisi yang kita utamakan adalah panggilan Allah, seruan dari Allah.
Kadang-kadang kita boleh jadi hamba Allah, kadang-kadang jadi hamba dunia. Dari hamba piti, hamba haroto. Perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu. Siapa yang kini beribadah adalah karena dunia, besok tidak akan menerima hasil dari ibadah itu sendiri. Tidak ada guna ibadah yang dikakuk kodoh. Ketika niat awak, motivasi awak kini adalah untuk hamba dunia. Contoh, bara banyak kini Bapak dan Ibu, orang rajin inyo sholat duha. Apa guna sholat duha? Supaya murah rasoki. Kalau itu jadi motivasi awak dalam sholat duha, maka hasil dari duha itu terimalah di dunia saja, akhiratnya nanti tidak leh. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, apapun ibadah yang kita kaku, kalau masih ada walaupun seketik motivasi awak hanya untuk keduniaan, rupanya itu tuh indah jadi bernilai akhirat. Sementara kita perlu bekal untuk kampung akhirat. Dihati-hati gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, yang dituju di Allah dalam surat Bani Israel itu adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad ketika itu. Sebab Nabi Muhammad sedang berduka. Meninggal peteknya, meninggal istrinya. Sehingga tidak ada le tompek balinduang. Sadang gundah gelana contoh itu diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan mi'raj. Di kita itu beda Bapak dan Ibu. Kalau kita sedang galau tu bona, dibawa round refreshing namanya. Poilah ke topi pantai, poilah ke topi wisata-wisatanya. Mangatu. Pe mailang-ilang suntua. Mangatu round kion. Pe manonang-nonang diri. Mailang-ilang kegalauan. Rupo balik situ, iyo hilangnya. Menjadi galainya. Piti tande ponek dapet. Asiso na laile, apa tuh lay? Itu siso nih. Itu bedanya. Kalau yang kehendak Allah Bapak dan Ibu, yang dia contoh kepada Rasulullah, ketika pikiran sedang galau itu, sedang bersedih itu, apapun permasalahan, temuilah Allah. Maka Rasulullah diajak untuk mi'raj. Di kita Bapak dan Ibu, ketika pikiran kita sedang kacau, ketika masalah sangat rumit kita rasakan, poilah ke masjid, dak ke pantai poi dah. Kenapa ini? Kama soji. Sebab kita punya masalah, Allah pasti punya solusi. Bukan masalah kita yang terlalu borik sebenarnya Bapak dan Ibu. Cuma jarak kon yang wajah sejadah dan sangat jauh. Nah, masalah tak ada yang borik. Cuma jarak kon yang wajah sejadah yang terlalu jauh. Jarang bona aku menempel ke sejadahnya. Maka masalah itu terasu sangat godang, terasu sangat sulit. Padahal Allah mengece'n. Wasta'inu bisabri wa nih. Awak mesti minta tolong melalui solat. Artinya bukan dalam solat itu pengguna awak ke masalah saja indah. Tapi setelah solat itu hasil yang akan kita dapat ketenangan. Hilanglah masalah cekole. Nah, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu gunanya diundang Rasulullah di Allah untuk mi'raj. Rupanya sedang bermasalah, sedang tak elok-elok saja kondisi batinnya, dihibur. Kama dihibur, wai tamasa kalangi. Artinya mi'raj.
Mi'raj itu apa? Menjemput ibadah solat. Maka dek kita nan sebenarnya ketika semakin banyak masalah, semakin banyaklah solat yang kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam peristiwa Asra dan Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kejadian-kejadian yang akan terjadi pada diri kita sebagai umat lah ditonton di Rasulullah lebih awal. Di antaranya Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada langit yang pertama. Ini tujuan langit ini, kita baca dua aja, yang pertama cik, yang terakhir cik. Nah, selesai itu ya. Langit pertama basuh jo Nabi Adam. Apa kejadian yang disaksikan Nabi kita Bapak dan Ibu? Nabi Adam konyo kojo menggeleng suuk kidajonya. Tapi lah diperhatikan, ketika mencolek ke suuk, inyo golak, tiba mencolek ke kida, inyo menangi. Batanyo lah ke guru leh. Saya guru tadi? Malaikat Jibril. Wahai Jibril, iko orang gaik ko siago. Ko nyonan manusia pertama nenek moyang kau tu Muhammad. Tuhan di kerajaan itu. Ketika nyo mencolek ke kanan itu, baanyo dek golak, rupanya diperlihatkan di Allah sia di antara anak cucunya yang sedang bersonang-sonang di surga. Rupanya sebagai orang tua Bapak dan Ibu mencolek anak sonang tu ya sonang pula hati ya. Ya betul. Tapi kalau mencolek anak menguasai, ibu lo hati itulah ketikanya mencolek kaki dah. Rupa nambah rondam di neraka, tendak lo anak cucu orang lain deh. Inyo juga nenek moyangnya. Anak cucu inyo juga nan tampak inyo di neraka. Itulah kerajaan Nabi Adam. Rupanya Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah, gambaran itulah ada. Olun kita leh meninggal, olun kita leh berpulang, tapi gambaran itu lah diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu langit pertama. Langit yang ketujuh. Nak copek sudah teh poit lakonnya matu langan tua. Siapa basuh dek Rasulullah di langit yang ketujuh itu Bapak dan Ibu. Basuhlah dek Rasulullah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim. Ketika basuh jo Nabi Ibrahim, rupanya banyak kenangan, banyak sejarah, banyak cerita yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim sebagai bekal untuk langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi Ibrahim itu Bapak dan Ibu, ada yang bernama Baitul Ma'mur. Namanya Baitul Ma'mur. Di bumi malaikat pada awal disuruh membuat Baitullah atau Ka'bah kini itu. Di langit disuruh pula membuat Baitul Ma'mur. Fungsinya sama. Di bumi yang tawaf adalah manusia, sementara di langit yang tawaf adalah malaikat. Itu bedanya. Mencolek yang tawaf di Baitul Ma'mur itu sekian banyaknya. Rasulullah bertanya cek lagi ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, itu siapa dan sarami itu bona? Apa tu yang dikelilinginya? Itu yang bernama Baitul Ma'mur wahai Rasulullah. Wahai Muhammad. Siapa itu yang keliling situ? Itulah para malaikatnya Allah. Sampai hari kiamat ini bakal keliling di situ. Indah sekali seorang dapatnya. Ada samu je Baitullah di bumi, Baitullah di bumi. Sangle peti mulia ulang tore. Bulan kini ada peti ya, pe tawaf kian. Bulan besok ada je peti, pe tawaf kian. Tinggal mana situ nak masalah tiap hari tawaf. Ya, tiap waktu tawaf. Tapi di Baitul Ma'mur
Sakali bulia di Allahnya. Singkat cerita Bapak dan Ibu ditanya pula dek Rasulullah. Malaikat yang baik ko yang bertawaf di Baitul Ma'mur ko wahai Jibril. Wahai Rasulullah, yang tawaf di Baitul Ma'mur itu adalah wakil bagi umatmu. Pengganti kita. Nah, kita tidak bisa tawaf di situ Bapak dan Ibu, tapi diganti di Allah dengan malaikat. Baru cara itu. Ada 3 perkara dari amalan umatmu yang digantikan oleh malaikat untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, kona-kona Bapak dan Ibu. Nah, siapa itu yang tawaf malaikatnya di Baitul Ma'mur? Yang pertama menggantikan daripada posisi umat yang tidak bisa kate, inyo tawaf digantikan oleh malaikat. Umat yang yang pertama adalah umat yang senantiasa menangis menyesali setiap dosa dan kesalahannya di hadapan Allah. Setiap tetesan air mata itu diganti di Allah dengan seorang malaikat. Maka air mata itulah diganti di Allah dengan malaikat. Maka malaikat itulah nanti yang tawaf di Baitul Ma'mur. Ale pernah kita meneteskan air mata dek minta ampun kepada Allah. Kalau lain Bapak dan Ibu, berarti kita lah tawaf di Baitul Ma'mur. Nah. Hari kini, malam kini, aduh menetes gak 2 titik ala 2 orang malaikat itu. Itu makanya Bapak dan Ibu, kalau ayah mata dek taubatnya, dek minta ampun kepada Allah, tak usah dilap-lap, dia aja lah nak milihnya, ala jatuhnya, atau jadi malaikat langsung tuh. Biasa aja lah. Kita kan kadang-kadang, bagi kegikonnya. Biasa aja nak milih, nak jatuh. Kalau masih milih siko, olah menetesnya, alun berarti alun jadi malaikat itu. Biar nak menetes. Itu yang pertama. Malam besok pulang lo balik bertobat kepada Allah. Ada lo dosa yang tapabue menangi pula balik. Berarti jadi malaikat pula itu tuh. Kandai kata setiap malam dibuat contoh itu berarti setiap hari ada yang menggantikan kita tawaf di situ. Tapi Bapak dan Ibu, dek nak ingin menangi taubat setiap malam, tu ndak boleh anin ka dipabuat supaya bisa aja menyesali menangi di taubat, tu ti agi lo bek dosa, tu salah kau jual mau. Nah. Yang pertama, yang kedua, siapa itu malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur? Adalah umat engkau wahai Muhammad yang selalu memelihara wuduknya. Setiap tetesan air wuduk yang jatuh dari anggota wuduknya itu diganti oleh Allah dengan seorang malaikat. Maka beruntunglah orang yang banyak berwuduk. Yang air wuduknya tu tidak pernah nyolap-lap. Ini kadang-kadang takut lo nyako maili lo kena lain bekonya bodak maha-maha bagai kan. Nah, balap seketik. Itu apa nang kamanitiak lain, ndak ada lain. Dia dari wuduk. Yang ketiga dari masalnya tu setiap tetesan darah dari hewan kurban yang disembelih. Maka semakin godang kambingnya, semakin godang jawi, semakin sehat, semakin banyak darah, semakin banyak malaikat asisten. Nah, di yang 3 perkara pula yang diganti. Ndak labbaik Allah nyanyo situ udah Bapak dan Ibu. Kalau di bumi, ya labbaik Allah hanya baca kan memenuhi panggilan Allah. Tapi kalau malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu adalah doa untuk umat Nabi Muhammad yang menetes air mata karena taubat kepada Allah, yang selalu memelihara wuduknya, yang selalu rela berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma ufir li ummati Muhammad. Itu dia tuh tawafnya. Wahai Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad yang tena yang taubat tena yang memelihara wuduk tena yang berkorban tena. Warham ummati Muhammad, kasihinya, sayanginya. Malaikat yang berdoa.
Kalau kita berdoa mungkin ulun le didengar di Allah sebab nama membaca lidah nama dosa. Tapi kalau malaikat yang berdoa, lah pasti Bapak dan Ibu bisa kita pastikan itu didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah taubat dan peliharolah wudhu. Nah, kuasian yang dapat kita ambil dari cerita itu. Di samping Baitul Makmur tu puluh Bapak dan Ibu, Rasulullah dibukaan jalan kenyu untuk bisa mencoliak kondisi sarugu, mencoliak kondisi neraka. Di itulah maka Rasulullah bisa menceritakan condo apa kondisi sarugu, condo apa kondisi neraka. Rasulullah bisa menceritakan apa sebab inyulah balik dari situ. Kalau kita lebih bisa menceritakan lai cuman carito nan di donga enteyo tidak judul lebih kol. Nah, condo apa cerita nawak donga, condo itu pula cerita. Kadang-kadang dari nambah cerita kita rupanya lah dolo dari sejongkal lah jadi seto deh ya. Disambung-sambung ya. Pada akhirnya cerita yang wak cerita ndak asli le. Lado bumbu-bumbu. Nah, kan itu. Maka yang murni tentang kisah-kisah itu Bapak dan Ibu ternyata lewat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situlah makanya perlu pula kita menggali, memahami hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lah tiba di Baitul Makmur. Sampai katih Bapak dan Ibu. Di Sidratul Muntaha, tompek yang paling jauh, tompek terakhir. Badi disobik itu tompek terakhir, rupanya alam malakut namanya Bapak dan Ibu sampai situnya. Artinya malaikat Jibril hanya di situ bisa mengawani Rasulullah. Untuk kata Rasulullah sendiri le. Konan kadang-kadang di orang yang ragu-ragu Bapak dan Ibu jadi bahasan pula iko. Apakah Rasulullah itu mi'raj inyo dengan ruhnya saja atau tubuh dan ruhnya? Nah, banyak itu lah. Kalau ruhnya saja, sama aja orang mimpi. Tubuh di bumi, ruhnya beko mi'raj, sama aja orang mimpi. Mimpi petobang ke langitnya. Tapi yang terjadi pada diri Rasulullah, ruh dan jasadnya, tubuhnya bagai sekalian. Apa sebab? Zahir dan batinlah disucikan. Kalau itu adalah kehendak dari Allah, apapun bisa terjadi. Nah, toroi naik kata Bapak dan Ibu sampai inyo kepada aras kursi rafraf mustawa baswo jo Allah Subhanahu wa taala. Baswo jo Allah. Baswo jo Allah itu Bapak dan Ibu. Rupanya ketika itu Rasulullah kebingungan juga. Nah, bah kebingungannya dak ada nan nampak si Allah leh. Nah, kan itu. Lalu muncullah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Inna Rabbi fi batni abdi. Tuhanmu itu di dalam batinnya seorang hamba. Nah, sehingga tak panjang congang le malaku aja le. Rupa di situ baswo aja Allahnya. Apa ungkapannya Bapak dan Ibu? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Diucapkan selamat datang. Salam penghormatan. Memberi penghormatan. Kemudian dijawab di Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas engkau wahai Nabi Allah. Rahmatnya Allah, berkatnya Allah menyertaimu. Ketika itu Bapak dan Ibu, Rasulullah tidak ingin selamat seorang. Takona adiknya kita. Adik kecil Nabi. Assalamu alayna
wa ala ibadillahi solihin. Jangan buajo ya Allah. Baapulo nanti umat ambo. Maka diminta assalamu alaina. Selamat puluh lah bagi kami. Wa ala ibadillahi solihin. Seluruh hamba-hamba engkau yang soleh-soleh. Agia puluhnya keselamatan. Condo itu kasih sayang Rasulullah ke kita Bapak dan Ibu. Nyodoan puluh kita di hadapan Allah langsung. Supaya kita jadi orang yang selamat. Gayung basabut kata berjawab ketika itu disaksikan oleh malaikatnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rupa itu adalah penyaksian ketika itu terhadap dialog antara Allah dengan Rasulullah. Itu pula yang menjadi bacaan dek kita dalam sembahyang. Nah, balik kita kiam balik Bapak dan Ibu. Walaupun Rasulullah lah sampai basuh jo Allah, lah mengecek jo Allah. Rasulullah dah ingin inyo selamat sendiri, tapi kita pun harus selamat kecek Rasulullah. Nyodoan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asa kita menjadi orang yang soleh. Asa kita menjadi hamba Allah. Ibadillah. Hamba di situ tuh. Le jadi hamba awak pasti selamat. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pola yang diagiat Allah supaya diri kita menjadi orang yang selamat. Walaupunlah sampai ke langit dan tinggi bersuhu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tetap ingin inyo dari madasarnya baliknya turun balik. Sebab tugas ini adalah untuk menyelamatkan umat. Balik ke bawah balik. Lah dia di situ perintah ibadah sembahyang sebanyak 50. Kok 50 kotu tu dia di Allah sampai kini. Mungkin sebanyak tonggak kok guys musajidnya. Kok lai pula. Dia sedangkan 5 leontanya. Kok ke dia 50 ah? Sekali barang dah masuk ke tu sembahyang. Sekali setengah jam. Ndaknya cukup dia. Jam 24-nya. Sekali setengah jam. Sampai 8 baru. Tekornya baru. Baru di konaan kain catuan pangku gak 2 catuan ke tu sembahyang letih boloh. Nah. Tu bilo wak kakorojo lai. Kami itu, abi di sembahyang jo kojo, abi tu sembahyang 50 kau tu. Lah dia puluh tenggang di Allah, lah dikurang-kurangi atas permintaan Nabi Musa. Lah sampai 5 lai. Itu pun jadi alasan deh. Sebonta aku masuk kojo tu lah saja puluh tu. Rusak jam masjid ibadah enggak andanya. Pak Saro copek mi azannya. Ini baru masuk kojo loh. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Balik turun balik. Basuhnya jo Nabi di langit yang ketujuh tadi. Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim. Oi cucu kece Nabi Ibrahim. Sebelum balik ke bumi. Kok iyo ndak akan pulang balik le katiku yang terakhir. Sebelum poi ke bumi. Bawalah ko bijo tanaman kuah. Disuruh ambok bibit. Tapi bibitnya ndak tumbuh di dunia dong. Di mana tumbuh? Di akhirat. Ditanam di dunia, tumbuhnya di akhirat. Akan istimewa kan? Tanam di dunia, tumbuh di akhirat. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di rupa zikir itu adalah tanaman-tanaman surga yang akan kita petik biswa. Tanam kini. Semakin banyak kita tanam, tentu semakin banyak nanti hasilnya di akhirat. Cuman Bapak dan Ibu, dek bijo ko tak tampak tumbuhannya male juga kita bertanam. Entah iyo lai tumbuhan, entah tidak.
Dek kurang yakin cek kowe. Padahal kalau kita semua kan mudah ponan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nomanan ke kita banyak-banyakan. Sembarang lah. Di banyakan subhanallahnya jadi. Di banyakan alhamdulillah jadi. Di banyakan la ilaha illallah jadi. Sembarang lah noman ke kita banyakan. Kok sekali ditanam ke sodoan cak wana. Sebanyak subhanallah, sebanyak itu puluh alhamdulillah, sebanyak itu puluh Allahu akbar. Maka kita baca 33 sudah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Kalau sampai situ aja yang kita tanam Bapak dan Ibu, aku kurang tanam nama cik. Anu ndak tanam. La ilah bijo nyompe dia tanam lah sodo. Nah, tanam sodo. Taruh ke bawah Bapak dan Ibu. Kembalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai balik di Mekah. Ya. Apa nan sebenarnya hikmah dari situ celai Bapak dan Ibu? Rupanya awak baca peristiwa Asra dan Mi'raj kini untuk mau kualitas sembahyang nan kita kakok. Olah ke sembahyang kita sesuai dengan apa yang dicontohkan di Rasulullah. Baar contoh yang diagi di Rasulullah. Inyo mengecek anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau lu mampu yakinlah bahwa Allah selalu memperhatikannya. Itulah yang ditegaskan di Allah dalam Quran surah Bani Israil ko celai. Innahu sami'ul basir. Rupanya Allah itu adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha memperhatikan, yang maha melihat. Contoh itu ndak perasaan awak dalam sembahyang. Maka Rasulullah katakan seolah-olah awak melihat Allah. Kalau ndak, yakinlah bahwa Allah memperhatikan kita. Setiap yang kita baca di donga di Allah. Setiap yang kita pabuat diperhatikan di Allah. Jangan Allah lain antara sudi kita memperhatikan Bapak dan Ibu. Andai kata kawan aja lah memperhatikan kita sedang sembahyang. Atau diuji sama-sama kita aja. Nah, jangan juga guru le sama-sama kita. Lebaannya baca Fatihah tuan-tuan. Nah, coba baca tiap modongan. Grogi. Awak sembahyang kawan memperhatikan ngawak tuan. Nyecuali baangkit takobiannya. Baru kuatnya sampai salam posisinya. Grogi. Kenapa grogi? Sedang diperhatikan oleh seseorang. Tapi coba pula kiru-kiru kalau yang memperhatikan itu adalah Allah. Sampai yang tagurih, yang talite dalam benak awak, dalam fikiran awak, dalam hati awak. Allah mengetahui leka baaga salat yang kita lakukan. Kini kan dia tak tarasu dakwah dah basuh awak sembahyang di hadapan Allah. Tak tarasu dakwah dah basuh anang kita baca di donga di Allah. Manga awak sedang diperhatikan di Allah. Andai kata itu tarasu Bapak dan Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah, berarti lah mulai berhasil kita Asra dan Mi'raj. Mulai berhasil. Nah, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Linuriyahu. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Dek kita linuriyahu iko zohirkanlah. Bukan ria Bapak dan Ibu. Tapi yang kita zohirkan. Zohirkan bahasa kita olah menjadi seorang hamba. Perlihatkan kita sebagai seorang hamba. Ba'abunanan hamba Allah itu. Orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Acolian iyalah hamba Allah awak. Acolian.
tiba tu dipanggil awak datang. Tapi masih lalai je di urusan dunia dek kerja awak, tanda awak lun sepenuhnya jadi hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang yang hatinya berosiah, hatinya yang suci. Zahirkan. Ba'a perilaku orang yang lah dibersihkan hatinya. Hamba Allah itu adalah orang yang taat, yang lembut hatinya, yang sonang aja, yang data aja kehidupannya. Colian ba'a kondisi awak sebagai seorang hamba. Sebab Bapak dan Ibu, kalau kita tengok secara garis godang, Asra dan Mi'raj itu, Asra itu mendata horizontal, sementara Mi'raj itu vertikal, naik kate. Artinya, ketika Asra itu coliaklah keberhasilan kita sedang menjadi seorang hamba. Hablum minan nas ba'a. Itu hasil Asra. Kalau eloklah Asranya, hablum minan nasnya akan elok. Maka akan mudah lainnya untuk menjalin hablum minallah. Mi'rajnya itu akan gampang. Tidak ada yang menyangkut lain. Tapi kalau hablum minan nas ikolun selesai Bapak dan Ibu, hablum minallah tidak omua dipasang. Baik untuk kita hidup kini kuat di dunia kini yang sembayang nak mi'raj, sembayang nak khusyuk, selesai dulu hablum minan nas. Apa lain nanti untuk bertemu jo Allah yang disebut dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ionya kok terwakili oleh sanak saudara, oleh keluarga kita Bapak dan Ibu. Terwakilinya Allah kita kan disumbayang diminta kerelaan. Kan itu? Ionya kok orang nama masalah jawab le hadirnya ketika menyolatkan awak. Le dimaafkan lainnya. Satunya menjawab. Kok inyo ndak hadir? Maka sawang juga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zahirkanlah, perbaiki hubungan sesama manusia. Yang terakhir Bapak dan Ibu yang harus kita maknai, rupanya perjalanan Asra itu dari masjid ke masjid ke Jawa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya kamaju wak puai bajalan nan masjid jangan lupa. Kamaju wak puai bajalan nan kotu sembahyang jangan lupa. Habis tu Kau hendak kalau puai kapas singgu padangnya lupa lo sembahyang dua kotu. Terus semakin jauh perjalanan semakin banyak sembahyang yang tinggal jadi leh. Itu tanda indak menjadikan Asra dan Mi'raj sebagai petunjuk. Tapi kalau kita jadikan petunjuk, kama jua poi nan masjid tapona tore. Kalau bahasa kita di surau Bapak dan Ibu, poi lah kok kamanan tagak nan surau jadi tinggal. Jadi tinggal surau. Poi lah kok kama kapoi kapa jalan poi lah, tapi nama masjid dan pernah diluput. Nah, itu kajo kita. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nan kita waro dari Asra dan Mi'raj itu dijadikan hendaknya kita sebagai orang yang suci zahir dan batin. Perbanyaklah istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi seorang hamba. Amalan kita kurang, doa kita mungkin tak sangkui. Tapi dengan adanya nanti malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur yang menggantikan kita, yang mendoakan kita, mudah-mudahan segala dosa dapat ampunan. Amin. Ya mujibas sailin. Kemudian Bapak dan Ibu, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Dek kita perlihatkan pula lah perilaku kita sebagai budak Allah Subhanahu wa taala. Poilah kok kamaka poi berjalan silakan nan masjid jangan sampai tinggal. Yakinlah satyo anan kita baca Allah Maha mendengar, apa nan kita pabuat Allah Maha memperhatikan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah serupa itu Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan segala langkah dan kegiatan yang kita lakukan pada malam ini diagia keberkahan oleh Allah
Dia pahalu yang berlipat gando, apulai bagi bapa dan ibu dalam mau sawon sejak Jawa-Jawa hari leh. Sama-sama kita Bapak dan Ibu, kita melangkah dari hati yang suci, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Ghafur, kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami tengadahkan kedua telapak tangan kami ya Allah. Kami tundukkan kepala kami, duduk dalam simpuhan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa lidah ini ya Allah. Kadang-kadang ya Allah tidak sengaja kami membaca aib saudara-saudara kami ya Allah. Kadang-kadang kami merendahkan saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu ya Allah. Begitu banyak dosa lidah ini ya Allah. Ampuni dah dosa lidah kami ya Allah. Ya Allah, mata kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa mata kami ya Allah. Kadang-kadang memandang hina kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Kadang-kala memandang hal-hal yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Ampunilah dosa mata kami ya Allah. Ya Allah, dalam kehidupan kami sering kami mendengar perkataan-perkataan yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Ampunilah dosa telinga kami ya Allah. Tutuplah telinga kami dari suara-suara yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Bukalah pendengaran kami untuk mendengar ayat-ayat-Mu, seruan-seruan-Mu ya Allah. Ya Allah, dalam aktivitas kami ya Allah, kadangkala tangan kami salah dalam berbuat ya Allah. Bisa jadi ada orang lain yang terzolimi karena perbuatan kami ya Allah. Ampunilah dosa tangan kami ya Allah. Begitu juga dengan kaki kami ya Allah. Berjalan dalam kondisi angkuh dan congkak di atas bumi-Mu ini ya Allah. Kami sadar ya Allah, hari ini kami berjalan di muka bumi-Mu. Satu saat kami akan masuk ke dalam bumi-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kaki ini ya Allah. Ampuni dosa kaki kami ya Allah. Ke kaki yang salah langkah ya Allah. Ya Allah, masih ada sifat iri dan dengki di dalam hati kami ya Allah. Masih ada sifat ujub, ria, sum'ah, takbur dalam diri kami ya Allah. Dunia makin kami cintai, hawa nafsu kami semakin bergejolak ya Allah. Ya Allah, segala bentuk sifat-sifat yang tidak baik yang mengotori hati kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Ampunilah dosa hati kami ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang suci ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Syakur. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Bagi mereka yang masih Engkau beri kesempatan hidup ya Allah, berikanlah mereka kesehatan zahir dan batin ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk selalu menjadi hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa umurnya menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami mengabdi kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Bagi orang tua kami yang sudah terdahulu Engkau panggil ya Allah. Yang hari ini mungkin mereka sedang menunggu-nunggu doa-doa dari kami ya Allah. Mereka mungkin sedang menunggu amaliah yang kami kirimkan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Berikanlah setiap amal ibadah yang kami perbuat untuk mereka ya Allah. Limpahkanlah kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Lipat gandakan amal ibadah mereka ya Allah. Jauhkan mereka daripada siksaan kubur ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah kubur ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa para suami kami ya Allah.
Ampunilah dosa para istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Kami takut ya Allah, di dunia Engkau kumpulkan kami dalam kondisi berkasih sayang ya Allah. Nanti kami tidak ingin berpisah dengan mereka di akhirat kelak ya Allah. Satukanlah kami dari dunia hingga akhirat dalam hidayah-Mu ya Allah, dalam petunjuk-Mu ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan orang-orang yang kami cintai, dengan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Satukan kami ya Allah. Ya Allah, kami merindukan generasi-generasi yang cerdas ya Allah, generasi-generasi yang beriman ya Allah, generasi-generasi yang basah lidahnya menyebut asmamu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah cucu-cucu kami cucu yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan bencana ya Allah. Apalagi setiap sesuatu yang tidak sanggup kami untuk memikulnya ya Allah. Ya Allah, terlalu berat beban bagi kami di akhir zaman ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kekuatan iman, berikan kami kekuatan iman ya Allah. Berikan kami kekuatan iman ya Allah. Jaga iman kami selagi kami masih hidup ya Allah. Jaga iman kami tatkala kami akan berpulang kepadamu ya Allah. Kembalikan keimanan kami di saat hari berbangkit nantinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, dalam rangka membaca sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, bukakanlah hati kami ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, selama hidup kami sejak kami balik berakal ya Allah, banyak solat kami yang terabaikan ya Allah. Banyak solat kami yang tidak khusyuk, yang tidak ingat kepada Engkau ya Allah. Sementara kami ingin untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kami ya Allah. Bagi solat kami yang terasa lalai ya Allah, sempurnakanlah ya Allah, cukupkanlah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hudur hatinya di saat mengabdi menyembah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah sholat sebagai penolong dalam diri kami ya Allah. Jadikanlah sholat sebagai penenang di dalam jiwa kami dalam kegelisahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami yang hadir hari ini di rumah-Mu ini ya Allah. Jika ada kami yang sedang sakit ya Allah, baik sakit zahir apalagi batin ya Allah, jangan Engkau biarkan kami keluar dari rumah-Mu ini kecuali telah Engkau sembuhkan segala penyakit kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang dirundung oleh masalah ya Allah, jangan Engkau biarkan kami bubar kecuali telah Engkau berikan solusi yang terbaik dalam ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami hari ini yang punya hajat ya Allah, jangan Engkau biarkan kami bubar ya Allah kecuali telah Engkau tunaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami sudah berada di penghujung bulan Rajab saat ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, melalui bulan Rajab ini sucikanlah hati dan jiwa kami ya Allah. Di bulan Sya'ban nanti ya Allah, tutuplah buku catatan amal kami ketika kami dalam beribadah ya Allah. Hapuslah segala noda dan dosa kami ya Allah. Berikanlah buku catatan yang terbaik nantinya ya Allah. Sampaikan kami kepada Ramadan tahun ini ya Allah. Kami ingin ya Allah untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami zahir dan batin. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagi saudara-saudara kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, seluruh jemaah-jemaah kami ya Allah, bukakanlah, curahkanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Kami ingin dalam kebersamaan, dalam mentaati-Mu ya Allah. Apalagi masjid rumah Engkau yang kami cintai ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikanlah ini sebagai alat, sebagai wasilah untuk mencari ketenangan jiwa bagi kami ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada penghuni rumah-Mu ini, kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah rezeki bagi kami ya Allah. Cukupkanlah rezeki bagi keluarga kami ya Allah.
Berikanlah kecukupan kepada sanak saudara kami ya Allah. Berikanlah kecukupan kepada seluruh jemaah-jemaah masjid yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siapapun yang telah ikut membantu, bagaimanapun caranya untuk membantu pelaksanaan acara ini ya Allah. Berikanlah mereka balasan dalam redha-Mu ya Allah. Setiap yang mereka ulurkan, setiap yang mereka berikan, gantilah dengan berlipat ganda yang terbaik dalam redha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Lembutkanlah hati kami dengan zikir. Lembutkanlah hati kami dengan zikir. Basahilah lidah kami dengan zikir. Kabulkanlah setiap doa dan permohonan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syakur, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, andai kata sudah tiba masanya bagi kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Sementara kami masih banyak lalai kepadamu ya Allah. Hati ini semakin gersam ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Tatkala nanti di akhir hayat kami ya Allah, izinkanlah lidah kami membaca kalimat yang suci, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah nanti tempat kembali bagi kami di dalam surga-Mu ya Allah. Karena kami yakin, kami percaya ya Allah, nikmat yang terbesar itu adalah memandang wajah-Mu di akhirat nanti ya Allah. Sementara tempat untuk memandang wajah-Mu itu adalah dalam surga ya Allah. Maka masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, dalam ridha-Mu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang dapat kita sampaikan Bapak dan Ibu. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.